Oke, ya. Eh, sudah saya buka, jadi tidak usah dibuka kembali, tinggal langsung masuk pembahasan. Saya ingin mengawali lagi sedikit ya. Eh, tadi khusus buat teman-teman penghuni asrama, sekarang lebih general, bahwa hari ini teman-teman kita ada di bulan suci Ramadan, ya, bulan yang kita nanti-nantikan. Bahkan sejak 2 bulan sebelumnya, mestinya kita sudah berdoa agar sampai ke bulan ini. Bagaimana yang Nabi ajarkan. Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'bana wa balighna Ramadan. Eh, Semoga Allah itu memberkahi kita kemarin di 2 bulan sebelumnya, bulan Sya'ban dan bulan Rajab, dan semoga Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Nah, doain sudah ijabah ini. Tinggal bagaimana sekarang kita manfaatkan momentum yang berharga ini. Kita sudah masuk di bulan Ramadan yang belum tentu tahun depan kita bisa masuk lagi ke bulan ini. Ada jaminan, ada yang bisa memastikan. Tidak bisa kan? Nah, makanya manfaatkan betul ya, mumpung ada di bulan suci ini, bulan di mana amal ibadah kita dilipat gandakan. Kemarin saya sampaikan ke siswa saya di sekolah, saya sampaikan Ramadan itu bulan perubahan. Saya ambil contoh dari puasanya hewan ya. Saya sampaikan ke murid-murid bahwa ayat Allah itu tidak cuma yang tertera di dalam Al-Quran. Itu ayat kauliyah, tapi juga ada ayat kauniyah. Tanda-tanda kekuasaan Allah, kebesaran Allah yang terbentang di alam semesta. Jadi juga kita harus belajar dari alam semesta itu karena ada tanda-tanda Allah di sana. Saya ajak mereka melihat puasanya hewan. Kita kaitkan dengan perubahan soalnya. Saya ambil contoh 2 hewan, ulat dan ular. Ulat itu juga melakukan puasa, sebagaimana juga ular. Ya. Jadi tidak hanya manusia yang puasa, hewan juga puasa. Walaupun memang mereka berpuasa dalam rangka untuk agar usianya lebih panjang gitu ya. Nah, kalau kita kan karena memang kewajiban agama. Ulat ya, waktu dia mau menjadi kupu-kupu dia kan bermetamorfosis jadi kepompong dulu. Dan di masa itu dia tidak makan. Tidak makan, tidak minum, ya sudah pasti lawan dia dibungkus. Tidak bisa ada makanan, minuman bisa dia raih karena dia dalam kondisi tertutup rapat. Dia puasa ya saat itu. Dan setelah berapa waktu kemudian dia menjadi kupu-kupu. Terjadi perubahan, bentuk jadi indah. Ya. Perilaku juga jadi berbeda. Sebelumnya kan dia perusak, hama. Ulat itu hama, merusak tanaman petani. Tapi setelah menjadi kupu-kupu, dia malah membantu petani. Nah, dia melakukan apa? Penyerbukan, membantu penyerbukan. Dia terbang dari satu bunga ke bunga yang lain, sehingga membantu terjadinya proses pertemuan antara putik dan benang sari yang pelajaran IPA ya, biologi. Jadi terjadi perubahan dari puasa yang dia jalani. Sementara ular, coba ya, ular itu kalau mau ganti kulit kan juga puasa itu. Tapi setelah puasa, apakah bentuknya berubah? Jadi lebih baik? Apakah jadi naga? Enggak kan, tetap jadi ular seperti itu. Tetap. Kelakuannya juga masih sama seperti semula. Masih ganas. Seperti sebelumnya. Bahkan awal-awal habis dari puasanya malah lebih ganas lagi. Karena sudah lapar. Nah, ini contoh puasa yang tidak berhasil. Nah, tentu yang kita inginkan adalah puasa yang berhasil sebagaimana puasanya ulat menjadi kupu-kupu. Saya sampaikan itu ke siswa. Harusnya begitulah puasa. Puasa menjadi momentum perubahan. Jadi manfaatkan mumpung ada di bulan. Kalau bahasanya Ustadz Muhammad Ihsan Abdul Jalil, ini adalah mega training terbaik ya, gitu. Bulan Ramadan ini. Kurikulum trainingnya langsung datang dari Allah. Trainernya Rasul. Ya. Dan kalau kita berhitung teman-teman, ini prolog dulu ya. Kalau kita berhitung hari ini, insya Allah kita sudah di hari ke-7 Ramadan. Ya, sudah tanggal 7 Ramadan. Ada yang juga menganggap ini 6. Ya. Tapi kalau merujuk kepada pendapat yang menentukan Ramadan berdasarkan ru'yat global, maka ini hari ke-7. Hari ke-7. Sejak maghrib kemarin, sudah hari ke-7. Jadi ini kita puasa hari ke-7. Gitu. Dari Jumat kan? Nah, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu ya? Oh, Sabtu, iya. Sabtu ya. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 6. Iya. Hari apa ini? Jumat ya? Jumat.
Jumat. Jumat. Nah, Jumat ya. Berarti ke-6 ya. Besok ya baru genap 1 pekan, betul ya. Nah, jadi seperti itu. Ya kalau kita berhitung ya, mulai dari Sabtu tadi, Sabtu, terus Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya. Sudah 7. 7 betul. Sudah 7. Nah, maka jangan sampai 7 hari ini berlalu begitu saja. Ada satu amalan yang harusnya banyak kita hidupkan di bulan Ramadan ini, yaitu apa? Tilawah Quran. Tilawah Quran. Bahkan harusnya punya target hatam Quran. Gitu. Minimal 1 kali. Lebih dari 1 kali, ya. Imam Syafi'i itu dalam 1 hari bulan Ramadan hatam 2 kali. 1 hari 2 kali. Kalau 1 bulan 30 hari, berarti berapa? 1 bulan 60 kali hatam Quran. Nah, kita mungkin tidak bisa mengejar beliau ya. Paling tidak kita azamkan dalam 1 bulan ini kita 1 kali hatam Al-Quran. Nah, kalau berhitung sekarang sudah hari ke-7. Berarti paling tidak hari ini sudah 7 juz yang selesai. Gitu. Tapi kalau misalnya ketinggalan ya, veteran misalnya ketinggalan 1 juz atau 2 juz, kejar. Paksa diri. Ya, agar hari ini paling tidak sudah sampai juz yang ke-7. Ngajinya. Gitu. Kalau enggak nanti malah menjadi tambah sulit mengejar kalau sudah terlalu banyak itu. Karena baca Quran itu memang perjuangan ya, perjuangan. Nggak seperti kita baca novel. Kalau baca novel, semangat. Saya dulu punya teman zaman kuliah, dia penggemar Harry Potter. Tebal begitu, bisa seharian dia baca selesai. Coba. Selesai coba itu. Saya salut sama dia. Padahal Harry Potter setahu saya nggak ada gambarnya ya. Bukan kayak komik. Kalau komik oke lah ya. Karena komik kan banyak gambar ketimbang tulisan. Ini tulisan semua. Gitu. Dia baca sampai selesai. Nah, Quran kok berat, kalau tidak setebal novelnya Harry Potter. Memang tantangan baca Quran itu. Karena waktu mau baca Quran ada godaan setan. Seperti baca Harry Potter. Karena mungkin waktu baca Harry Potter setannya nimbrung ya. Karena bicara tentang goib-goib, mantra-mantra, sihir ya. Jadi beda. Nah, tapi jangan khawatir, sudah banyak tips bagaimana menghatamkan Al-Quran dalam 1 bulan. 1 juz Al-Quran itu kurang lebih 10-an lembar. Nah, bisa dicicil. Kita kan sholat 5 waktu ya. Kalau 10 lembar berarti tinggal dibagi saja. 2-2 setiap kali sholat. Kenapa? Karena habis sholat kan wudhu masih terjaga. Ada pembaca Al-Quran kan dalam kondisi suci. Ya. Wudhu masih terjaga, ya langsung aja dipakai ngaji. Nah, 2-2-2 maghrib, isya, nggak terasa selesai. 1 juz. Nah, gitu caranya ya. Tapi kalau yang kuat, sekali duduk, 1 juz bisa juga kalau yang kuat. Tapi bagi yang masih agak berat, bisa dipolakan seperti tadi ya, dicicil per 2 halaman setiap kali sholat fardu. Jadi ini amalan yang luar biasa ya. Jangan sampai kita lewatkan selama bulan suci Ramadan yang kita tidak ada jaminan bulan depan sampai lagi ke bulan seperti ini, tidak ada jaminan sama sekali. Nah, saya kan tadi teman-teman bahwa di hari ke-7 Ramadan ini didasarkan kepada pendapat yang terkuat yang dipilih oleh jumhur ulama dari mazhab Hanafi, mazhab Maliki, dan mazhab Hambali. Jadi bukan pendapat yang asing. Ini pendapat yang dulu bahkan sangat masyhur. Namun setelah umat Islam itu terpecah belah, umat Islam hidup punya wilayatul hukmi yang terpisah-pisah sendiri-sendiri, punya pemimpin sendiri-sendiri juga. Ya. Kita punya presiden, Arab Saudi punya raja. Akhirnya apa? Umat Islam itu tidak lagi seragam dalam menentukan awal dan akhir Ramadan. Semuanya berdasarkan wilayatul hukminya sendiri-sendiri, berdasarkan batas-batas teritori negara mereka. Indonesia dan Malaysia tidak sama penentuan awal dan akhir Ramadan, padahal secara waktu sama. Nah, itu ya. Sehingga asing. Hari ini kalau kita menyampaikan ru'yat global itu kayaknya asing. Gitu loh. Padahal pendapat masyhur, pendapat jumhur, dan pendapat rojih. Gitu, ya.
Itu apa, Syekh Wahbah Az-Zuhaili menerangkan ini pendapat rojih, pendapat yang paling kuat tentang metode penentuan awal dan akhir Ramadan. Nah, menurut pendapat ini hilal sudah kelihatan saat Jumat Maghrib itu sudah kelihatan, gitu. Sudah kelihatan. Memang Surabaya sudah kelihatan. Saya kebetulan kan salah satu peserta Ru'yatul Hilal untuk Surabaya. Waktu itu di Tunjungan Plaza 6 ya, di apartemen One Icon. Itu itu sampai 56 lantai itu. Saya tanya ke satpam di sana, ini apa namanya, seberapa tinggi ini? Terus ada yang menjelaskan ini gedung paling tinggi di Jawa Timur. Pantas waktu ke atas tuh lihat ke bawah kayak miniatur gitu. Bikin apa, jadi terstimulus ini ya, apa, hobi ketinggianku keluar. Karena saya nggak ngerti, saya sekarang takut ketinggian nggak kayak dulu. Kalau dulu di ranting-ranting jambu air itu berani aja, kalau sudah goyang-goyang ya, demi memetik jambu air. Sekarang nggak tahu ya, jadi takut ketinggian. Nah, katanya ini gedung paling tinggi se-Jawa Timur. Nah, saat itu kita coba ikut meruqyah bersama tim Departemen Agama. Harusnya juga dijadwalkan Pak Wali, Pak Eri Cahyadi juga hadir waktu itu. Tapi beliau katanya sedang kram kakinya, enggak jadi. Jadi ada perwakilan. Nah, waktu kita meruqyah dengan 2 alat, punya PWNU, punya PCNU, ya. Itu tidak kelihatan memang karena kabutnya tebal, awannya tebal. Jadi tidak kelihatan. Jadi Surabaya kesimpulannya hilal tidak kelihatan. Tapi ternyata Jakarta lihat. Di Cakung lo melihat. Cuma memang di Cakung itu bukan timnya Kementerian Agama, ya, tapi dari ormas Islam saja. Nah, sementara pemerintah kan informannya itu dari tim mereka sendiri, orang-orang yang ditunjuk kementerian, ya. Jadi info di luar itu diabaikan. Nah, harusnya kan diterima saja, namanya apa nama kesaksian hilal ya. Dan itu kan membantu tugas pemerintah. Harusnya diterima saja. Nanti tinggal diverifikasi keakuratan. Jangan kalau di luar tim resmi ditolak. Nggak boleh. Tapi anggaplah kita nggak kelihatan semua. Arab Saudi melihat, Australia melihat. Coba. Nah, sehingga harusnya ya kita ikut siapapun yang berhasil menyaksikan hilal sekalipun kita tidak melihat. Itulah pendapat ru'yat global. Ya. Jadi sekarang ya, dari ketujuh ya, diupayakan. Ngajinya pun sudah juz 7, insya Allah. Ya. Baik, teman-teman. Bagaimana di publikasi hari ini kita akan membahas tentang sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Beliau ini penghulunya para sahabat. Seniornya para sahabat ya, Abu Bakar ini. Memang sih ada yang lebih tua ya secara usia, tapi beliau yang dianggap paling senior. Karena beliau diantara pelopor, diantara kalangan para sahabat yang awal-awal masuk Islam. Beliau masuk kategori yang disebut as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan orang tua. Gitu. Memang ada yang lain, yaitu Khadijah, bahkan lebih dulu. Tapi yang kita maksudkan dari kalangan orang tua laki-laki, Abu Bakar tidak berlebihan kalau dikatakan sebagai penghulunya para sahabat, seniornya para sahabat, ya, atau pimpinannya para sahabat, bisa dikatakan begitu. Nah, Abu Bakar ini, ya, mungkin saya tidak bahas semua kisah hidup beliau ya, sifatnya mungkin tematik saja, karena juga nanti di kesempatan yang lain juga akan saya bahas sisi yang lain dari beliau ini, radhiyallahu anhu. Nah, kali ini mungkin sedikit saja ya, manfaatkan sisa waktu kita. Abu Bakar As-Siddiq ya, nama beliau aslinya bukan Abu Bakar. Nah, ada yang pernah tahu siapa nama Abu Bakar? jangan di jangan dianggap juga Bakar itu nama anaknya ya, salah juga itu. Itu sebenarnya julukan. Nanti saya terangkan ya. Jadi sebenarnya nama beliau adalah Abdullah. Itu pemberian Nabi Muhammad. Namanya Abdullah, pemberian. Sebelum itu punya lagi nama di masa pra-Islam, sebelum beliau masuk Islam. Beliau bernama Abdul Ka'bah. Hambanya Ka'bah, coba ya namanya, nama jahiliyahnya itu Abu Bakar Abdul Ka'bah.
Ada ceritanya karena waktu beliau sebelum lahir, ibunya ini, nama ibunya Ummul Khair, itu setiap punya anak laki-laki lahir meninggal. Punya anak laki-laki meninggal. Akhirnya ibunya Abu Bakar bernazar, bukan nazar KDI, itu nasar. Bernazar kalau punya anak laki-laki akan dikhususkan sebagai pelayan Ka'bah lah begitu, atau pengabdi Ka'bah. Lahir, selamat, hidup. Akhirnya diberi nama Abdul Ka'bah. Tapi tentu ini nama enggak bagus ini, ya. Masa kita menjadi hamba makhluk, ya. Sekalipun Ka'bah itu adalah kiblat kita, tapi dia kan makhluk. Kita tidak mengabdi kepada Ka'bah sebagaimana tudingan orang-orang Kristen. Ya, kita hanya sholat menghadap Ka'bah, tapi kita tidak menyembah Ka'bah, itu enggak. Bahkan sebelum kita mengarahkan kiblat ke sana, kita pernah ke Baitul Maqdis. Enggak ke situ. Jadi sebenarnya kita tidak menyembah Ka'bah. Salah itu. Fitnahnya orang-orang salib di situ. Kita tidak menyembah itu. Nah, karena di sanalah Allah minta kita menghadapkan wajah kita saat sholat. Dipalingkan dari sebelumnya menghadap Baitul Maqdis. Kalau disuruh sama Allah, geser lagi, kita geser. Tidak ada masalah. Gitu. Kita sami'na wa ata'na, tidak ada masalah bagi kita, tidak berat buat kita. Cuma hingga saat ini kita diminta menghadapkan wajah ke kiblat yang berpusat di Ka'bah. Tapi tidak kita kultuskan bangunan itu, tidak. Itu makhluk saja. Ya. Kita bersikap proporsional saja terhadap Ka'bah itu, ya, sebagai kiblat umat Islam, pemersatu arah salat umat Islam. Bangunan warisan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Nah, jadi itulah nama beliau, Abdul Ka'bah. Pemberian ibunya, ya, Ummul Khair. Kalau ayahnya bernama Abu Quhafah. Jadi beliau itu sebelum Islam, ya, berarti namanya adalah Abdul Ka'bah bin Abu Quhafah. Gitu. Tapi kemudian juga setelah beliau mulai beranjak besar, ya, beliau dipanggil Atik. Nah, panggil Atik. Ya sebenarnya juga masih merujuk kepada Ka'bah, karena Ka'bah itu sebutan lainnya adalah Baitul Atik, rumah purba, gitu ya, Baitul Atik. Gitu. Jadi beliau juga kadang dipanggil Atik, khususnya setelah beliau mulai beranjak besar. Nah kemudian setelah masuk Islam, namanya diganti oleh Nabi Muhammad. Nggak bagus namanya. Menjadi Abdullah, hambanya Allah, bukan hambanya Ka'bah. Jadi Abu Bakar kemudian bernama Abdullah bin Abu Quhafah. Nah ini mungkin tidak ada yang tahu cerita ini, ya. Mungkin juga sudah pernah tahu tapi lupa, ya. Jadi Abu Bakar bukan nama asli, ya. Termasuk pun Abu Bakar sendiri itu bukan nama asli, ya. Jadi bukan bapaknya Bakar, bukan, ya. Disebut Abu Bakar karena tadi beliau adalah pelopor, ya, sahabat yang mula-mula dari kalangan orang tua laki-laki atau orang dewasa laki-laki yang masuk Islam, ya. Karena Bakar itu artinya dini, awal, mula, gitu loh. Abu Bakar orang yang lebih awal, lebih mula, lebih dini Islam, jadi pelopor, ya. Sama kayak Abu Hurairah, bukan berarti ada anaknya. Jadi itu kayak gelar saja, bapaknya kucing, karena dia kan penyayang kucing, punya peliharaan banyak kucing, ya. Sama kayak Abu Jahal, ya, kayak gitulah. Nah Abu Bakar karena beliau memang pelopor. Dan memang beliau ini adalah orang kedua setelah Nabi Muhammad SAW. Sehingga saat Nabi wafat, maka Abu Bakar lah nominasi yang kuat menggantikan Rasul sebagai pemimpin kaum muslimin. Tidak sebagai Nabi, ya, tapi sebagai pemimpin kaum muslimin. Karena Rasul pernah bilang, la nabiyya ba'di, tidak ada Nabi setelahku. Tidak ada sudah. Terputus nubuah dengan wafatnya atau mangkatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi kepemimpinan atas umat Islam masih tetap berlanjut. Ada pengganti Nabi dalam urusan kepemimpinan, ya, bukan urusan kenabian. Itulah kemudian Abu Bakar terpilih, ya, menggantikan Rasul. Karena tadi posisinya sangat istimewa. Dia pelopor, ya, dia orang kedua setelah Nabi Muhammad SAW, ya, yang banyak didengarkan, yang banyak dipatuhi, ya, banyak diikuti oleh para sahabat yang lain. Ya. Contoh, ya,
waktu Nabi Muhammad meninggal, Rasul meninggal. Itu kan membuat guncang kaum muslimin ya, guncang. Karena umat Islam sempat mengira Nabi kan sehat. Gitu. Waktu di suatu subuh, saat Abu Bakar mau mengimami sholat subuh, nah inilah buktinya kalau Abu Bakar itu orang kedua ya. Nabi tidak bisa ngimami, yang gantikan Abu Bakar. Di saat itu, Nabi sempat membuka tirai penghalang antara Masjid Nabawi dengan rumahnya, ya khususnya adalah rumahnya Aisyah itu, ya, disingkap. Nah, para sahabat melihat itu, para sahabat menduga Nabi sudah sehat, karena sebenarnya Nabi sakit demam parah. Gitu. Akhirnya Abu Bakar mulai mundur itu dari posisi imam, mau ke barisan makmum. Tapi Nabi memberikan isyarat dengan tangan, tidak, tetap lanjut, Abu Bakar jadi imam. Kemudian Nabi menutup kembali tirai. Gitu. Nabi hanya sekedar ingin melihat para sahabatnya. Dan itu terakhir loh itu, karena siangnya Nabi wafat di subuh hari itu. Nah, sehingga begitu ada kabar Nabi wafat, sahabat sangat terguncang sekali. Dan di antara yang paling terguncang adalah Umar bin Khattab. Itu Umar apa? Sampai tancapkan pedang di pasar. Apa yang bilang Rasul meninggal, tangan kakinya saya potong. Kata Umar gitu. Saking terguncangnya tidak terima kalau Nabi itu meninggal. Kata Umar bin Khattab, Nabi Muhammad tidak meninggal, hanya pergi, nanti akan kembali lagi. Ya, ini kayak judul lagunya Hello. Pergi untuk kembali ya. Sekarang sudah gabung Dewa 19. Ngerti enggak? Mungkin ngerti juga. Gitu ya. Ngerti enggak? Oh enggak ngerti. Ini eranya kayaknya era Via Valen kayaknya. Nah itu ya. Terus Umar bilang gitu. Ya. Rasul tidak meninggal. Rasul itu hanya pergi saja. Seperti Musa bin Imran. Nanti akan kembali. Kan Nabi Musa kan pernah sempat pergi meninggalkan umat, kembali membuat Taurat kan. Jadi kayak gitu, nanti akan kembali lagi. Ternyata tidak. Nabi sudah wafat memang, sudah selesai tugasnya. Harus kembali ke hariban Allah. Ya. Tapi Umar pokoknya tetap begitu. Ya. Tidak bergeming. Nabi belum meninggal. Kalau yang akan meninggal, siap dimutilasi sama Umar. Tangan dan kakinya. Padahal sudah ditancapkan di pasar, dan Umar itu tidak main-main. Kalau bilang begitu serius. Nah, tapi kemudian datang penunggang kuda dengan tergesa-gesa menemui Aisyah, ternyata itu Abu Bakar ya. Terus melihat Rasul sudah wafat, ditutupi kain hitam, kemudian jenazahnya dilihat dibuka, kain hitam dipeluk ya, dan Abu Bakar menangis. Itu Abu Bakar keluar, terus Abu Bakar menangkan Umar. Itu tidak ada yang berani tuh. Abu Bakar sampaikan kepada halayak, kalau barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad, maka sekarang sudah meninggal. Dan barang siapa menyembah Allah, Allah maha hidup dan tidak akan pernah meninggal. Nah, dilanjutkan membaca Ali Imran 144. Wa ma Muhammadun illa rasul. Dan tidak melainkan seorang rasul. Qad khalat, berapa orang rasul. Jadi rasul itu semua wafat gitu loh. Sebelum Nabi Muhammad juga rasul wafat, beberapa rasul sudah wafat. Dan akan tiba masa itu juga nanti menimpa Nabi Muhammad. Wafat juga beliau. Nah, begitu mendengar ayat itu, Umar tersungkur. Tersungkur terus semacam limbung jatuh ke pasir gitu, dengan kondisi berlutut. Sadar dia kalau ternyata sekarang Rasul sudah wafat. Jadi waktu Umar bacakan ayat itu, seolah sahabat kayak baru mendengar ayat itu turun kembali. Mereka baru sadar gitu loh. Saking shocknya mereka kalau Nabi itu wafat. Gitu. Nah, ini bacakan ayat itu baru mereka sadar. Nah, ini bukti bahwa Abu Bakar memang sahabat yang sangat istimewa. Ya. Gitu. Sekelas Umar itu manut sama Abu Bakar. Gitu. Lalu di tengah kondisi yang kayak tadi ya, sampai berani bilang Rasul itu meninggal, akan dipotong tangan dan kakinya. Nah, Umar berhasil ditenangkan oleh Abu Bakar. Karena memang Abu Bakar itu sering diibaratkan kayak oase di padang pasir ya, kayak embun di pagi hari gitu ya, membawa ketenangan, membawa solusi ya. Jadi dia memang seorang sahabat yang gambarnya kayak bapak gitu loh bagi sahabat yang lain. Dia adalah penghulunya para sahabat. Ya. Jadi mungkin ini dulu yang saya bahas, singkat saja, nanti insya Allah di pekan berikut bisa kisah Abu Bakar lagi, bisa kisah sahabat yang lain, dan bisa kita rolling kembali ke Abu Bakar, tidak masalah ya.
Bahkan sebenarnya saya khususkan pembahasan ini tidak hanya dari orang soleh kalangan sahabat, juga bisa juga para ulama, termasuk para tokoh-tokoh Islam Nusantara. Itu akan kita bahas juga nanti beberapa cuplikan yang sifatnya tematik dari kisah hidup mereka, insya Allah ya. Jadi insya Allah tidak rugi nih kita dapat wawasan dari kegiatan seperti ini. Sekalipun antum sudah pernah tahu, antum di-refresh lagi dengan pembahasan. Mungkin tadi ada yang lupa ya kisah wafatnya Rasul, kemudian Umar itu marah-marah gitu ya. Atau mungkin juga banyak belum tahu nama aslinya Abu Bakar. Nah, kita beruntung dalam forum ini, kita jadi tahu hal seperti itu. Lagian kalau kita bermajelis kan tentu banyak pahala yang kita raih. Kita doakan malaikat juga ya. Apalagi ini di bulan Ramadan, bulan dilipat gandakannya amal soleh. Oke, mungkin itu ya. Teman-teman yang di Zoom juga, saya rasa cukup apa yang kita bahas kesempatan Jumat kali ini. Jumat depan silakan gabung lagi ya. Kalau bisa offline malah afdol ya. Gunawan ya dan yang lainnya. Kalau bisa offline afdol. Tapi tidak ada kopinya. Tidak ada kopinya. Biasa kita kalau ngumpul ada kopi. Oh iya. Jadi tidak boleh ya. Nanti nanti mokel. Istilah orang Jawa mokel. Bukannya minggu depan itu ada ini Ustaz. Nah, minggu depan itu hari Kamis. Oh, hari Kamis, ya itu ada Ustadz dari Gaza, Palestina datang ke Masjid Al Azhar Mojo, namanya Ustadz Muhammad Hussein. Oh, yes. Beliau sudah tinggal 10 tahun lebih di Gaza, makanya beliau sering disebut Ustadz Hussein Gaza. Beliau datang tidak sendiri, istrinya juga diajak. Kalau istrinya asli Gaza, namanya Jinan Ar-Rahman, Jinan namanya. Hafidhul Quran. Nah, makanya beliau disebut Syekhoh, Syekh perempuan. Nah, datang nanti di Al Azhar, subuhan di sana hari Kamis, dilanjutkan dengan kajian seputar Palestina, langsung dari orang yang tinggal di Gaza ya. Gitu. Insya nanti hari Kamis ya. Terus Jumat seperti ini, seperti biasa. Mungkin itu ya cukup ya teman-teman. Kita lanjut lagi insya Allah pekan depan. Kita ketemu juga mudah-mudahan sebelumnya hari Kamis. Kita akhiri subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur teman-teman semua. Ya, sudah klik Zoom. Monggo tafadhol. Ini menghentikannya gimana?